Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini saya ingin berbagi tips penyimpanan cacing sutra supaya bisa bertahan lama. Biasanya kalau kita beli cacing sutra itu kan satu porsi itu tidak langsung habis ya, apalagi ikan kita nggak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita bingung di tempat penyimpanannya. Bagaimana caranya supaya dia bisa bertahan selama beberapa hari ya. Nah, di kali ini saya menggunakan wadah yang bisa digunakan untuk budidaya moina. Jadi kita akan gabung antara cacing sutra dengan moina. Ya, tentu teman-teman sudah pernah dengar bahwa air bekas dari cacing sutra ini sangat bagus untuk perkembangan dari kutu air. Nah, kalau moina kan juga termasuk kutu air. Jadi hasil air kotoran dari cacing sutra tentunya bisa digunakan sebagai pakan bagi para moina-moina ini. Ya, ini moinanya. Ya, agak kurang fokus ya. Nah, ini dia. Ini moina-moinanya. Nah, di sisi lain cacing sutra ini juga bisa berfungsi untuk mengumpulkan makanan-makanan bekas dari moina. Jadi kalau untuk moina saya menggunakan air larutan dari ragi roti atau Saccharomyces. Biasanya dia akan ngendap di bawah, di bagian bawahnya. Jadi setelah saya kasih setelah saya kasih cacing sutra ini, dari wadah awalnya di sini dia jatuh sebagian ke bawah. Ya, jatuh sebagian ke bawah, kemudian sebagian sisanya mulai mengumpulkan kotoran-kotoran sisa pakan ini. Ya, mungkin nantinya akan bisa jadi pakan buat mereka juga ya. Buat si cacing sutra ini. Ya. Dan untuk supaya airnya tidak gampang kotor, saya juga gunakan aerator di sini ya. Jadi aerator ini coba kita nyalakan dulu. Tadinya saya matikan karena suaranya cukup berisik untuk merekam. Nah, aerator ini letaknya dekat dengan tempatnya si cacing sutra. Ya, fungsinya ya untuk menambah kadar oksigen dalam air. Kita coba lihat dari atas seperti ini ya. Jadi ini kita gunakan wadah untuk penyimpanan cacing sutra yang biasanya ditaruh supaya ikan bisa mudah makan cacing sutra. Tapi kita tidak taruh di akuarium ikan, melainkan kita taruh di tempatnya moina. Fungsinya adalah sebagai tempat sembunyinya si cacing sutra. Tapi ternyata dia juga jatuhnya ke bawah. Nah, kita akan lihat cacing sutra ini bisa bertahan berapa hari ya. Tentunya sambil tiap hari saya gunakan sedikit demi sedikit untuk makanan ikan-ikan lainnya ya. Jadi kalau berkurang ya bukan karena mati. Kalau mati kan kelihatan nih. Kalau berkurang biasanya karena saya gunakan untuk sebagai pakan. Jadi fungsi ini adalah supaya cacing sutra bisa bertahan lebih lama dari biasanya. Plus kita juga berharap si kutu air, si moina ini mendapatkan manfaat dari air bekas cacing sutra. Kita akan coba update lagi beberapa hari kemudian ya. Lihat bagaimana perkembangannya. Oke teman-teman, ini di hari kedua cacing sutra kita masih hidup, masih segar lah kelihatannya ya. Meskipun sebagian besar sudah jatuh ke bagian bawahnya, tidak lagi di wadah ini, dan ada bagian-bagian kecilnya yang mengumpulkan bekas-bekas endapan dari ragi roti yang kita cairkan ya. Sedangkan moinanya sendiri tumbuh dengan baik. Ya, di sini tumbuh dengan banyak, cukup banyak sih di sini dibandingkan kemarin. Jadi di sini kita bisa melihat gabungan antara cacing sutra dengan kutu air moina sejauh ini masih oke ya. Kita akan lihat di hari-hari berikutnya lagi. Ini baru hari kedua. Ya, kita lihat di sini. Cukup banyak yang dewasa ya, meskipun banyak juga anakannya. Ini berarti proses reproduksi mereka sudah berjalan dengan baik sih. Oke, kita akan lihat lagi perkembangannya besok.